Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan dalam kesempatan ini kita akan diskusikan pokok bahasan tentang permintaan. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat akan suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang-barang lain yang bersifat substitutif terhadap barang tersebut. C. Pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat. D. Selera seseorang atau masyarakat. E. Jumlah penduduk. Untuk analisis permintaan ini, sangat sukar menganalisis pengaruh dari semua faktor-faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang secara bersama-sama sekaligus. Oleh karena itu, para ahli menyederhanakan analisis tersebut dengan menganggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lainnya dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Jadi, sesuai dengan hukum permintaan, yang dianalisis dalam permintaan suatu barang adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga barang itu sendiri. Analisis permintaan ini dapat dilakukan dengan pendekatan grafis atau matematis. Pendekatan grafis akan menghasilkan kurva permintaan, sedangkan pendekatan matematis akan menghasilkan fungsi permintaan. Kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam tabel. Tabel 21 ini menunjukkan permintaan handphone pada berbagai tingkat harga. Pada harga 600.000, jumlah handphone yang diminta oleh pembeli atau oleh masyarakat adalah 900 buah. Ketika harga itu naik menjadi 700.000, maka jumlah handphone yang diminta oleh masyarakat turun menjadi 800. Demikian ketika harga 1 juta, maka jumlah yang diminta hanya 500 buah. Nah, apabila tabel tersebut kita buat dalam kurva permintaan, akan menghasilkan gambar seperti berikut ini, ya. Ini tingkat harga kan, ini jumlah handphone yang diminta. Jadi ketika harga 1 juta, maka jumlah handphone yang diminta hanya 500. Tapi ketika harga turun menjadi 600.000, jumlah handphone yang diminta menjadi 900. Perubahan jumlah handphone yang diminta karena faktor pengaruh harga itu sendiri, jadi harganya naik atau turun begitu ya, maka dia akan bergerak di sepanjang garis kurva ini, ya, sepanjang garis kurva ini. Dan kurva ini sifatnya atau slope-nya negatif, ya, karena ketika naik harganya maka permintaan akan turun, dan ketika harga turun dari 1 juta menjadi 900, maka jumlah yang diminta menjadi 600. Demikian seterusnya, sehingga perubahan karena faktor harga itu sendiri berada di garis kurva permintaan ini atau demand ini, ya, sehingga slope-nya itu sifatnya negatif, ya. Fungsi permintaan.
Fungsi permintaan atau demand function itu adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan jumlah faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi permintaan seperti yang telah disebutkan tadi ya di atas. Maka dapat disusun fungsi permintaan umum sebagai berikut. Ini ya, QD, quantity of demand, jadi jumlah barang yang diminta itu sama dengan F atau fungsi dari kurung buka P Q, harga barang itu sendiri, koma PSI, harga barang substitusi. I-nya itu menunjukkan 1 sampai ke N. Jadi artinya barang substitusinya itu bisa banyak ya, banyak ya. Y-nya adalah pendapatan dan S-nya selera, kemudian D-nya adalah jumlah penduduk. Kurung tutup ya. Nah, fungsi permintaan tersebut merupakan fungsi umum sehingga belum bisa memberikan keterangan secara spesifik seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Untuk itu perlu disusun fungsi permintaan spesifik. Misalnya dalam bentuk linear sebagai berikut. ID sama dengan beta 0 plus beta 1 P Q plus beta 2 PS I plus beta 3 PS, PS1 plus beta 3 PS2 plus beta 4 Y plus beta 5S plus beta 6 D dan plus ini gangguan atau error ya. Dengan demikian fungsi permintaan ini dapat untuk menganalisis semua faktor-faktor secara simultan dan atau bersama-sama sekaligus. Tentu saja ini tidak dapat digambarkan dalam bentuk diagram dua dimensi ya, seperti halnya kurva permintaan pada gambar 21 di atas ya. Nah, jika kita hanya ingin menganalisis hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga barang-barang itu sendiri, maka fungsi permintaan umum tersebut dapat ditulis QD sama dengan F, F-nya fungsi tadi ya, dari PQ, ini garis tegak ya, PSI, Y, S, D kurung tutup. Nah, di mana variabel di belakang garis tegak ini, yang ini, ya, dianggap ceteris paribus, artinya tidak berubah, konstan gitu ya. Fungsi permintaan spesifik dapat ditulis QD sama dengan A plus B PQ, di mana A-nya A ini adalah konstanta dan B-nya itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan satu satuan harga barang tersebut. Ini kan faktor harga ini ya. Nah, berdasarkan data di atas pada tabel 21 tadi, diperoleh persamaan permintaan sebagai berikut. Ini ID sama dengan 1500 plus 0,001 PQ, di mana QD itu adalah jumlah barang yang diminta dan P-nya adalah harga barang itu sendiri. Jadi interpretasi dari persamaan ini adalah apabila harga HP naik Rp1, maka jumlah barang yang diminta turun sebesar 0,001 buah. Nah, persoalannya dari mana ini atau bagaimana cara membuat fungsi permintaan ini? Ini dari gambar dari tabel 21 ya, tabel 21 itu ini kan. Nah, ini tabel 21 itu ini ya. Dari sini kita bisa menyusun fungsi permintaan. Ya, ini ya. Terus ini ya. Bagaimana caranya? Coba kita cermati. Nah, ini ya. Bagaimana cara menyusun fungsi permintaannya? Kita lihat dari tabel tadi, pada harga 1 juta jumlah HP yang diminta adalah 500 buah. Dan ketika harga itu turun menjadi 600 ya,
ribu, harganya jumlah HP yang diminta adalah 900 buah. Nah, bagaimana fungsi permintaannya? Ini rumusnya ya, P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan QD minus QD1 per QD2 minus QD1. Ya. Dari sini kita masukkan nilai-nilai harga barang-barang tersebut ini ya ke dalam sini. P ini ya, minus P1. P1-nya ini kan 1 juta. Kemudian ini P2, P2-nya kan 600 ini. P2 dikurangi P1, P1-nya kan 1 juta. Ini QD-nya ya, minus QD1. QD1-nya kan ini, 500. QD2-nya ini. Jadi 900 dikurangi 500. Nah, dari sini kita lanjutkan ya. Jadi P minus 1 juta, ini 600 dikurangi 1 juta berarti minus 400. Ini tetap ya, ini 900 dikurangi 500 berarti kan 400. Maka persamaannya akan menjadi ini ya, 400, ini 400 dikalikan ini kan. Yang minus 400 ini dikalikan ini kan begitu. Jadi 400 kali P minus 1 juta kurung tutup sama dengan 400 ini minus 400 ribu minus 400 ribu kali QD minus 500 kurung tutup ya. Sehingga ini menjadi 400P, ini menjadi 400 juta sama dengan ini 400 minus 400 QD plus ini minus kali minus jadi plus kan, jadi 200 ribu juta. 200 juta maksud saya. Kemudian kita akan cari QD-nya, jadi yang ini, yang QD-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Ini minus berubah jadi plus. Ya. Kemudian yang 400P-nya ini pindahkan ke sebelah kanan, jadi minus plus 200.000 ini kan. Nah, yang 400.000 ini minus ini dipindahkan di sebelah kanan menjadi plus 400.000. Nah, untuk mencari QD-nya ya ini dibagi dengan 400.000 ini ya. Jadi ini ya, QD sama dengan minus 400P plus ini ditambahkan ke sini jadi 600 kan, 600 juta dibagi 400 ini. 400 ini. Sehingga QD sama dengan minus ini dibagi ini ya, 400 minus 0,001P dan ini 600 dibagi 400 menjadi plus 1.500. Kalau ini dipindahkan di sebelah sini berganti tempat itu ya, tapi posisi sama tempat saja, posisi tetap di sebelah kanan menjadi 1.500 plus 0,001P. Ini ya fungsi permintaannya. Ya, jadi QD 1.500 minus 0,01 PQ itu dari situ cara menyusunnya, menemukan fungsi persamaan permintaan ini. Kita lanjutkan ya. Pengaruh faktor selain harga barang itu sendiri terhadap permintaan. Hukum permintaan hanya menekankan pengaruh harga barang itu sendiri terhadap jumlah barang yang diminta.
Pada kenyataannya, permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti yang telah disebutkan di atas. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini ya. Harga barang-barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsi barang lain. Sebagai contoh, kopi dan teh. Jika pada suatu waktu kopi tidak ada, maka peminum kopi dapat menggantikannya dengan teh dan sebaliknya. Jika teh tidak ada, peminum teh dapat menggantikannya dengan minum kopi. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang substitusi. Jika harga kopi turun, maka permintaan teh menjadi turun, demikian sebaliknya. Ya. Kemudian pendapatan para pembeli. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan permintaan berbagai jenis barang. Ya. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan berbagai jenis barang. Menurut sifatnya, perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi permintaan terhadap barang prior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior itu adalah barang yang umumnya diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jika orang-orang tersebut bertambah pendapatannya, mereka akan mengurangi permintaannya terhadap barang inferior tersebut dan menggantikannya dengan barang-barang lain yang mutunya lebih tinggi. Sebagai contoh, ubi kayu ya. Ketika pendapatannya rendah, orang mengkonsumsi ubi kayu. Jika pendapatan mereka meningkat, maka mereka akan mengurangi konsumsi ubi kayu dan menggantikannya dengan beras. Kemudian barang esensial ya. Barang esensial adalah barang yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya makanan, beras, gula, kopi, teh, dan pakaian misalnya ya. Kemudian barang normal. Barang adalah barang yang akan mengalami kenaikan permintaan apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat. Sebagian besar barang yang ada pada umumnya termasuk barang normal, seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan beberapa makanan. Kemudian barang mewah, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi, contohnya mobil, emas, berlian, lukisan yang mahal, dan sebagainya ya. Selera masyarakat. Selera masyarakat mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalkan ini pada tahun 1960-an ya, relatif sedikit orang yang menggunakan mobil buatan Jepang. Namun pada tahun 70-an, masyarakat di berbagai negara telah banyak menggunakan mobil buatan Jepang, sehingga mobil buatan Amerika dan Eropa permintaannya menurun. Karena misalnya untuk contoh kasus Indonesia ya, mobil buatan Jepang mungkin lebih cocok untuk orang-orang Asia seperti Indonesia ya, sehingga orang lebih menyukai mobil buatan Jepang daripada buatan Amerika atau Eropa. Kemudian jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk juga diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja. Secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan suatu barang. Nah, perubahan permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor selain harga barang itu sendiri, ini yang perlu kita ingat ya, akan ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan. Pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan jumlah permintaan, sedangkan pergeseran ke kanan akan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan. Sebagai contoh misalnya, jika pendapatan para pembeli meningkat, sedangkan faktor-faktor lainnya tidak berubah, maka akan meningkatkan jumlah barang yang diminta, yang ditandai oleh pergeseran kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, sedangkan faktor-faktor lainnya tidak berubah, maka jumlah barang diminta akan menurun, yang ditandai oleh pergeseran kurva ke kiri. Dari gambar ini bisa kita lihat ya, jadi
kita perlu membedakan antara perubahan permintaan karena faktor harga itu sendiri, artinya harga barang yang bersangkutan, atau karena faktor-faktor di luar itu. Apabila apabila terjadi perubahan pada faktor harga dari barang itu sendiri, maka perubahan itu akan ada di sepanjang garis kurva permintaan seperti yang saya jelaskan di depan. Namun kalau, terjadi karena faktor di luar harga dari barang itu sendiri, maka akan menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Katakan misalnya, jumlah pendapatan masyarakat naik atau selera masyarakat berubah, ya, maka selera masyarakat berubah menyukai barang tersebut misalnya, maka dia akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Tapi kalau pendapatan masyarakat menurun, maka akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi kita, bedakan kalau terjadi perubahan pada harga dari barang yang bersangkutan, maka perubahan itu akan terjadi di sepanjang ini, di sepanjang garis kurva permintaan ini. Tapi kalau terjadi karena faktor di luar harga itu sendiri, seperti saya katakan tadi, karena faktor pendapatan masyarakat, karena faktor selera, karena faktor jumlah penduduk, maka akan menggeser kurva itu ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau naik, misalnya jumlah penduduk naik, maka akan menggeser ke kanan. Kalau pendapatan turun, akan menggeser ke kiri. Demikian. Eh, Terima kasih ya atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam untuk kalian semua, salam untuk keluarga di rumah. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.